Halo member Bude Yanti sang pengendali Tobrut, saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Ziyi dan Wenqi, lalu kelompok Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dan mereka memiliki keuntungan dari segi jumlah, pada saat ini ada dua orang Douxian bintang 4 di pihak lawan dan hanya Wenqi yang tampaknya akan merepotkan bagi kelompok Xiaoyan. Ziyi pada saat ini memerintahkan Wenqi untuk menghabisi kelompok Xiaoyan yang lainnya, sementara itu Xiaoyan akan diserahkan kepada Ziyi untuk dihabisi. Pada saat ini kelompok Xiaoyan juga mengerutkan kening dan menatap ke arah Wenqi. Long Yi, Long Xietian dan Xiao Zhan pada saat ini memutuskan untuk bekerja sama berhadapan dengan Wenqi. Tanpa banyak basa-basi pada saat ini Xiao Zhan segera bergegas keluar. Xiao Zhan melesat ke arah Wenqi dan menyadari hal tersebut. Wenqi pada saat ini tertawa dan berkata bahwa itu hanya seorang Doudi. Dirinya benar-benar berani menunjukkan kekuatannya di hadapan Douxian bintang 4. Bukankah dengan begitu maka bocah tersebut benar-benar mencari kematian? Setelah selesai berbicara Wenqi pun segera melambaikan lengan baju dan jubahnya. Cahaya emas pada saat ini segera melesat dengan kilatan yang sangat cepat dan bergegas ke arah Xiao Zhan. Ling Chen dan Ling Fei di sisi lain juga memperhatikan kekuatan Xiao Zhan yang pada saat ini hanya seorang Doudi bintang 9. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Zhan berani berhadapan langsung dengan serangan seorang Douxian bintang keempat. Bagi mereka benar-benar akan sangat sulit bagi Xiao Zhan untuk berhadapan dengan serangan dari Wenqi ini. Namun tidak lama setelah itu pada saat ini mereka berdua segera menampilkan tatapan ngeri. Mereka menatap ke arah Gunung Dewa Hitam di telapak tangan Xiao Zhan yang berubah menjadi ukuran ratusan meter. Xiao Zhan pada saat ini melesatkan Gunung Dewa Hitam dan lasatan yang sangat kencang meraung ke sekeliling. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan suara terendam yang tajam yang bergema di telinga semua orang. Bersamaan dengan ledakan tersebut pada saat ini sosok Xiao Zhan segera terbang mundur, darah segera terciprat dari sudut mulutnya dan pada saat ini Long Yi segera menopang Xiao Zhan yang terpental. Sementara itu Wenqi pada saat ini benar-benar sedikit terkejut setelah benturan terjadi. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Zhan benar-benar tidak mati berhadapan dengan serangannya yang merupakan Douxian bintang 4. Terlebih lagi pada saat ini dirinya juga menyadari tampaknya sosok Xiao Zhan pada saat ini tidak menderita luka parah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Xietian segera berteriak kepada semuanya untuk memulai pertempuran. Sosoknya segera melesat diikuti dengan Long Yi. Xiao Zhan yang baru saja sosoknya distabilkan oleh Long Yi juga pada saat ini kembali bergegas melesat. Ling Chen dan Ling Fei juga pada saat ini tidak ragu sama sekali dan tiba-tiba bergegas melesat. Mereka bergabung dengan pertempuran untuk mengepung dan menekan Wenqi bersama-sama. Tim dari kedua belah pihak juga pada saat ini saling terkait di dalam pertempuran. Meskipun tim Fearless yang telah bergabung tidak lemah, jumlah mereka pada saat ini dapat mengimbangi sebagian dari kekuatan kelompok Gulan. Kemudian ada lebih dari 30 orang pada saat ini berhadapan dengan belasan orang dari tim Gulan yang memang kuat. Meskipun di dalam pertempuran ini kedua belah pihak sama-sama terluka namun tidak satupun di antara mereka yang memiliki niat untuk mengalah. Wenqi pada saat ini mengeluarkan perawatan Douxian bintang 4-nya berhadapan dengan Long Yi, Long Xietian, Xiao Zhan dan yang lainnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan dan Ziyi masih saling memandang. Cahaya ungu kehitaman sama-sama muncul di tubuh dan pola seperti naga pada saat ini muncul di dahinya. Sumber origin abadinya menyebar perlahan seperti kabut dan pada saat ini auranya segera meledak. Di belakang Ziyi pada saat ini ada ular merah yang keluar dan segera kepala seperti naga perlahan muncul. Ini adalah jalan yang dipraktikkan oleh Ziyi. Sementara itu melihat hal ini Xiaoyan seolah-olah tidak peduli dan tetap acuh tak acuh. Sementara itu Ziyi pada saat ini dengan tidak sabar segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ziyi berkata bahwa pada saat ini dirinya akan menunjukkan kepada Xiaoyan kekuatan dari Douxian bintang 4 tahap menengah. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan berkata apakah Douxian bintang 4 benar-benar begitu kuat?
mengapa semua dosian bintang 4 yang Xiao Yan temui selalu berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan? Mendengar perkataan Xiao Yan yang berbau ledekan pada saat ini, Ziyi lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan akan tahu apakah Xiao Yan bisa melawannya atau tidak setelah mencobanya. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan Xiao Yan pada saat ini tidak banyak basa-basi lagi. Api surgawi segera menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan dan menyebarkan kegelapan di sekelilingnya. Api surgawi pada saat ini tidak membakar pohon di sekitar karena pengendalian api surgawi Xiao Yan benar-benar sudah dikatakan mahir. Nyala api membumbung di tubuh Xiao Yan dan cahaya dingin pada saat ini muncul di wajah Ziyi ketika melihat Xiao Yan. Ziyi pada saat ini kembali teringat adegan ketika Xiao Yan menghancurkan Jiang Ya yang merupakan seorang dosian bintang 5. Ada perasaan sedikit takut di dalam hatinya tetapi dirinya segera menekan perasaan tersebut. Ziyi menyipitkan sedikit matanya dan menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini segera bergegas. Ziyi pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan pernah mendengar bahwa aliansi Dosian pernah mengatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh Xiao Yan dan tim Fearless maka mereka akan dapat langsung bergabung dengan aliansi Dosian tanpa harus berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya. Mata Xiao Yan pun seketika menyipit saat Xiao Yan mendengar hal ini. Tampaknya setelah Xiao Yan membunuh Jiang Ya dan pembunuhan yang dikirim oleh aliansi Dosian benar-benar gagal, Sun Ning masih belum menyerah dan mengeluarkan beberapa cara untuk menghabisi tim Fearless. Xiao Yan pun tersenyum lembut dan berkata jika begitu permasalahannya sepertinya Ziyi juga ingin bergabung dengan aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Ziyi pun mengangguk dan tidak menyangkal hal tersebut. Tentu saja dengan nama besar dari aliansi Dosian tidak akan ada orang yang tidak ingin bergabung dengan aliansi Dosian. Setelah itu Ziyi pun segera mengepalkan telapak tangannya dan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera melesatkan pedang yang berbentuk ular ke arah Xiao Yan. Cahaya dingin pada saat ini melesat disertai dengan sekabut ungu kehitaman yang melingkarinya. Bayangan pedang kuno api surgawi Xiao Yan juga pada saat ini memenuhi dan kedua belah pihak benar-benar resmi berbentrokan. Di tengah-tengah pertempuran ini Ziyi pada saat ini kembali meledek Xiao Yan bahwa Dosian bintang 3 hanyalah Dosian bintang 3. Serangan dengan kekuatan seperti itu benar-benar terlalu lemah jika berhadapan dengan Ziyi. Jika Xiao Yan tidak menunjukkan kartu andalannya maka Ziyi khawatir Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertempur. Menghadapi penghinaan Ziyi ini Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum. Tanpa banyak basa-basi Xiao Yan segera mengeluarkan teknik keterampilan tingkat di 1000 kaki tanpa bayangan. Xiao Yan dengan cepat melambaikan pedang kuno api surgawi di tangannya dan bayangan pedang kuno api surgawi muncul di seluruh langit. Pada saat ini tidak hanya cahaya api yang berselimut di pedang gunung api surgawi tetapi juga ada cahaya listrik yang menyelimutinya. Energi keduanya pada akhirnya pada saat ini berinteraksi satu sama lain, keduanya saling terjalin dan bertabrakan dan energi destruktif membuat semburan ledakan yang menusuk telinga tersapu habis-habisan. Kedua belah pihak pada saat ini mengeluarkan kekuatan tempur terkuat mereka. Ziyi pada saat ini mengeluarkan teknik naga iblis menelan langit dan punggung Ziyi sedikit melengkung, tubuhnya bergetar hebat dan energi ungu kehitaman yang melonjak pada saat ini seperti gunung Merapi yang meletus. Pada akhirnya energi tersebut mengembun dengan gila-gilaan berubah menjadi bayangan naga iblis sepanjang 100 meter di udara. Sosok roh naga iblis ini mengeluarkan suara mendesis dingin dengan aura jahat yang benar-benar sangat luar biasa. Dengan momentum seperti itu seorang Dosian bintang 3 biasa pasti tidak akan bisa memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini juga ada beberapa tim yang diam-diam menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Melihat roh naga iblis yang dikeluarkan oleh Ziyi ini mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini juga segera melonjak dengan cahaya api yang ganas. Telapak tangan Xiao Yan pada saat ini juga telah dipenuhi dengan puluhan teratai api tetapi Xiao Yan tidak berhenti memadatkan teratai api tersebut.
Xiaoyan mengetahui bahwa kekuatan teratai api ini tidak cukup untuk melawan bayangan naga iblis dari Ziyi. Pada akhirnya teratai api terus mengembun dengan sangat cepat hingga pada akhirnya berjumlah 100 teratai api. Xiaoyan pun berhenti mengembunkan teratai api dan pada saat ini membagi 2 teratai api di masing-masing lengan. Dengan tubuh Xiaoyan yang semakin kuat pada saat ini tentu saja kekuatan dari teratai api juga menjadi semakin kuat. Tinju teratai api nirwana pada saat ini juga benar-benar akan segera ditingkatkan. Cahaya guntur menderu di atas lengan Xiaoyan dan tulang serta meridian Xiaoyan pada saat ini bersinar terang. Xiaoyan pada akhirnya tanpa basa-basi segera mengambil langkah maju dan melesat menjadi kilatan pelangi. Xiaoyan langsung menuju ke arah bayangan naga iblis dengan kedua tinjunya yang pada saat ini siap untuk dibenturkan. Kekuatan yang sangat menakutkan pada saat ini segera terpancar di sepanjang jalur lesatan dari Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang melesat langsung dengan pukulannya pada saat ini Ziyi berkata bahwa Xiaoyan benar-benar konyol. Xiaoyan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menghadapi bayangan naga iblis milik Ziyi. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dapat dikatakan Xiaoyan meminta kematian. Sementara itu pada saat ini mata Xiaoyan dipenuhi dengan rasa dingin saat Xiaoyan melihat momentum dari naga iblis Ziyi. Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan 50 teratai api dengan tangan kanannya dan di dalam kegelapan tinju Xiaoyan pada saat ini meledak menampilkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Dua aura yang dahsyat pada saat ini benar-benar tersapu oleh fluktuasi energi yang sangat dahsyat. Keduanya benar-benar bertabrakan dengan keras. Suara keras dari tabrakan ini juga terdengar di seluruh hutan membuat seluruh hutan seakan-akan bergetar. Di mulut besar bayangan naga iblis pada saat ini cahaya ungu kehitaman melonjak. Suara desisan dingin juga terus bergema sementara cahaya api Xiaoyan pada saat ini benar-benar memberikan konfrontasi yang gila. Beberapa tim yang bersembunyi di kegelapan juga pada saat ini sangat ketakutan sehingga mereka mundur karena takut terancam oleh gelombang energi yang kuat. Di dalam kegelapan mata banyak orang dengan serius menatap ke arah kedua belah pihak yang pada saat ini berbenturan. Mereka melihat lencana pedang emas di dada Xiaoyan dan mengetahui bahwa itu adalah eselon pertama. Sementara itu mereka juga pada saat ini melihat bahwa Ziyi memiliki pedang perak di dadanya dan menandakan itu adalah eselon kelas 2. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat pedang emas yang berada di dada Xiaoyan. Tentu saja eselon pertama dapat dikatakan mewakili salah satu tim dan peserta terkuat. Meskipun Xiaoyan hanya memiliki aura Douxian bintang 3 tetapi kekuatan serangannya dapat bersaing dengan Ziyi. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini Ziyi benar-benar berkeringat dingin merasakan kekuatan Xiaoyan. Pada akhirnya dirinya menggertakkan giginya dan pada saat ini energinya kembali melonjak. Bayangan hiu iblis pada saat ini kembali meledak dan tabrakan kembali terjadi. Xiaoyan juga pada saat ini masih mengeluarkan kekuatan api surgawi yang kuat. Pada akhirnya kedua serangan pada saat ini berangsur-angsur menghilang. Wajah Ziyi pada saat ini menjadi pucat setelah menyadari bahwa serangannya benar-benar dapat ditahan oleh kekuatan fisik dari Xiaoyan. Namun pada saat ini benar-benar tidak ingin mengalah dan aura Ziyi pada saat ini kembali melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini naga kembali terbentuk. Ziyi melesatkan bayangan naga ini dari jarak dekat untuk berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini masih bersiap dengan teratai api yang masih berada di tangan kirinya. Dengan selimut guntur yang pada saat ini berada di lengan tentu saja kekuatan dari tinju api nirwana ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya benturan kedua di antara kedua belah pihak kembali terjadi. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini kembali melonjak ke segala arah menghancurkan pepohonan di sekitar. Kejadian yang sama pada saat ini terulang dan membuat Ziyi benar-benar menjadi semakin pucat. Sosok bayangan naganya pada saat ini seolah-olah akan segera dihancurkan oleh tinju yang dilesakkan oleh Xiaoyan. Ziyi pada saat ini benar-benar berjuang mati-matian untuk kembali melonjakkan kekuatannya. Ziyi merubah segel di tangannya dan pada saat ini benturan benar-benar kembali terselesaikan.
begitu bayangan naga iblis pada saat ini meledak untuk kedua kalinya. Kabut ungu kehitaman seketika terbentuk. Di dalam kabut ini ada beberapa pecahan yang tersebar dan Ziyi pada saat ini mengangkat kepalanya. Ziyi pada saat ini melihat kabut yang menyelimuti Xiao Yan dan berteriak bahwa semuanya seperti yang telah dirinya prediksi. Bagaimanapun juga Xiao Yan hanyalah seorang Douxian bintang 3 dan tidak akan bisa berhadapan dengan Ziyi. Dengan ledakan ini maka tubuh Xiao Yan benar-benar akan dihancurkan berkeping-keping. Sementara itu tentu saja kelompok dari tim Fearless juga terdistract oleh benturan yang sangat keras di antara Xiao Yan dan Ziyi. Melihat Xiao Yan yang diselimuti oleh kabut ungu kehitaman pada saat ini mata semua orang menjadi khawatir. Dengan gugup semua orang tanpa sadar meneriakkan nama Xiao Yan dan mata mereka terfokus kepada Xiao Yan. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera memperingatkan semua orang agar mereka pada saat ini lebih baik memperhatikan diri masing-masing. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui semua orang seketika menyadari sepertinya Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini akan baik-baik saja. Pada akhirnya semua orang pada saat ini kembali waspada dan berhadapan dengan Wen Qi. Sementara itu Wen Qi juga pada saat ini terdiam menatap ke arah benturan di antara Ziyi dan Xiao Yan. Sementara itu di pusat benturan di mana Xiao Yan pada saat ini dikelilingi oleh kabut, hembusan angin pada akhirnya segera menghilangkan semua kabut ungu kehitaman. Namun pada saat ini tidak ada seorang pun di dalam kabut yang tersebar dan Ziyi mengira Xiao Yan telah hancur berkeping-keping. Ziyi pun menunjukkan senyum kemenangan di wajahnya dan memerintahkan Wen Qi untuk dengan cepat menyingkirkan orang yang tersisa. Namun setelah kata-katanya terdengar dirinya merasakan angin dingin yang bertiup di belakang telinganya, tubuh Ziyi bergetar dan dirinya menemukan seperti ada benda berwarna merah darah yang tumbuh keluar dari perutnya. Ziyi melihat sekeliling dan melihat bahwa benda berwarna merah darah ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ternyata ini adalah kepalan tangan dengan api yang keluar darinya dan membuat darahnya menguap dan mendesis. Sebuah kata samar terdengar di telinganya seolah-olah dewa kematian pada saat ini berbisik. Sosok itu adalah Xiao Yan yang bertanya apakah hanya itu saja kekuatan seorang Douxian bintang 4. Ziyi pun melotot dan membuka mulutnya dengan wajah yang dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Pada akhirnya terdengar suara ledakan keras dan ketika Xiao Yan mengepalkan tinjunya tubuh Ziyi tiba-tiba terbakar dan kekuatan yang kuat langsung meledakkan tubuhnya menjadi daging cincang. Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya setelah melihat kilatan cahaya di antara daging dan darah yang berterbangan. Xiao Yan meraih cincin penyimpanan milik Zeyo yang pada saat ini terhempas. Xiao Yan menyadari setelah Xiao Yan melewati rumah lelang Hong Meng pil origin abadi benar-benar sangat penting oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya. Setelah Xiao Yan mengambil cincin penyimpanan dari Ziyi pada saat ini Xiao Yan juga segera meraih ruang kosong. Tidak lama setelah itu terdengar dan ternyata apa yang dipegang oleh Xiao Yan di tangannya pada saat ini secara alami adalah jiwa dari Ziyi. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung membakar jiwa dari Ziyi menjadi abu dan Xiao Yan segera mengeluarkan botol giok. Xiao Yan segera memasukkan jiwa dari Ziyi dan menyegelnya dengan kekuatan dari api surgawi. Xiao Yan pun tersenyum jahat di wajahnya dan bergumam mungkin akan ada kesempatan untuk menipunya lagi. Tampaknya Xiao Yan berencana untuk menggunakan jiwa Ziyi untuk mengancam kelompoknya dan mendapatkan imbalan. Meskipun hal ini sangat berbahaya dan resiko tetapi Xiao Yan secara alami tentu saja tidak akan takut akan bahaya. Sosok Xiao Yan adalah orang yang tidak takut pada apapun dan selama Xiao Yan memiliki keyakinan maka Xiao Yan akan terus maju. Pada akhirnya di dalam pertempuran ini kekalahan Ziyi hampir membuat pertarungan di antara kedua belah pihak terhenti secara tiba-tiba. Situasi seperti ini benar-benar tidak pernah diharapkan oleh tim bulan. Ziyi benar-benar mati terlalu cepat dan bahkan pada saat ini tubuhnya dihancurkan. Wajah Wen Qi juga berubah drastis dan menjadi sangat jelek. Dirinya tahu bahwa dengan kematian Ziyi mereka benar-benar telah kalah di dalam pertempuran ini. Selain itu banyak juga orang yang menyaksikan pertempuran di dalam kegelapan yang pada saat ini saling memandang dengan bingung.
jelas mereka tidak menyangka bahwa Ziyi benar-benar akan dikalahkan dan semuanya terjadi seperti Xiao Yan mengalahkan Jiang Ya. Sementara itu Wen Qi pada saat ini dengan ganas segera berteriak bahwa mereka yang berasal dari alam bulan benar-benar akan memiliki perselisihan dengan tim Fearless. Meskipun Wen Qi pada saat ini dipenuhi dengan kemarahan tetapi Wen Qi secara alami tidak akan mampu berhadapan dengan Xiao Yan. Wen Qi pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan segera memerintahkan kelompoknya untuk segera pergi. Dengan kekuatan Douxian bintang 4-nya pada saat ini Wen Qi segera melonjak dan pergi dengan kecepatan seperti Valentino Rossi. Tentu saja pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei tidak mau melepaskan kelompok bulan. Mereka pun ingin menyusul kelompok bulan dan pada saat yang bersamaan Xiao Yan pada saat ini menghentikan mereka dengan teriakan. Xiao Yan berkata agar mereka pada saat ini tidak perlu mengejar kelompok bulan. Mereka sudah tidak memiliki pemimpin dan tidak ada lagi yang perlu ditakutkan dari mereka. Justru pada saat ini jika mereka mengejar kelompok bulan mungkin mata air spiritual kuno 5 warna ini akan menjadi keuntungan bagi orang lain. Mendengar hal tersebut pada saat ini baik Ling Fei dan Ling Chen juga mengangguk. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan sudah memiliki beberapa dou di bintang 9 yang berada di tahap puncak. Dengan hal tersebut Xiao Yan juga memiliki harapan bahwa timnya akan segera menerobos ke tingkat Douxian. Jika kelompok Xiao Yan berhasil menyerap mata air spiritual kuno 5 warna ini maka akan ada peluang untuk menambahkan beberapa Douxian lagi ke tim Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan segera melambaikan lengan bajunya dan berkata kepada semua orang untuk dengan cepat menyerap dan berkultivasi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei menunjukkan senyum pahit di wajahnya dan terkejut, meskipun mereka juga menyumbangkan upaya mereka di dalam pertempuran ini tetapi sebenarnya alasan kemenangan ini adalah karena Xiao Yan membunuh Ziyi. Oleh karena itu jika Xiao Yan ingin memonopoli mata air spiritual 5 warna ini Ling Chen dan Ling Fei pasti tidak akan merasa keberatan. Hanya dengan membalas dendam kepada kelompok dari tim bulan mereka benar-benar sudah bisa merasa puas. Adapun mata air spiritual kuno ini mereka hanya tinggal mencarinya di suatu tempat. Pada akhirnya Ling Chen pun melangkah maju dan menaklukkan tinjunya kepada Xiao Yan. Ling Chen berkata bahwa mata air roh kuno 5 warna ini adalah hasil karya dari satu orang yakni saudara Xiao Yan. Dengan begitu mereka pada saat ini cukup malu untuk berbagi hasil kerja yang bukan hasil mereka. Selain itu dirinya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari tim Fearless. Pada saat ini tim Fearless akan mengucapkan selamat tinggal dan semoga mereka bisa bertemu lagi di lain waktu sebagai seorang rekan. Setelah selesai berbicara pada saat ini Ling Chen melangkah sementara Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan pada akhirnya segera menghentikan Ling Chen dan yang lainnya dan berkata agar mereka pada saat ini tetaplah di sini. Kemenangan ini juga merupakan penghargaan bagi mereka bersama yang telah bertempur, meskipun efeknya akan lebih buruk jika mereka membagi mata air tersebut. Namun karena mereka berjuang bersama-sama untuk mendapatkannya mari mereka menikmati hal tersebut bersama-sama. Pada saat ini baik Ling Chen maupun Ling Fei sedikit stagnan dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kekaguman. Mereka nampaknya sedikit terkejut karena Xiao Yan bisa begitu murah hati kepada mereka. Ling Chen pada akhirnya tersenyum malu-malu sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum tipis. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan melemparkan cincin penyimpanan milik Ling Chen ke arahnya. Xiao Yan berkata bahwa ini ditemukan di cincin penyimpanan dari Ziyi. Bukankah pada saat sebelumnya Ling Fei benar-benar terpaksa memberikan cincin penyimpanan yang berisi pil origin abadi ini kepada Ziyi? Ling Chen pun menganggukkan kepalanya sambil menerima cincin penyimpanan yang dilemparkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk segera nyemplung ke mata air. Setelah selesai berbicara Xiao Yan segera melangkah ke mata air roh kuno 5 warna mengikuti dengan tim Fearless. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Ling Chen dan Ling Fei juga segera memimpin kelompoknya untuk nyemplung. Pada saat ini ada lebih dari 30 orang di mata air spiritual kuno 5 warna. Sementara itu pada saat ini pertempuran di tiap tempat benar-benar masih terus terjadi.
aliansi Douxian juga yang dipimpin oleh Ye Jiang pada saat ini bertempur di sepanjang jalan. Kemanapun aliansi Douxian pergi pada saat ini ada jejak mayat yang berantakan di belakang mereka. Semua mata air spiritual kuno yang dapat ditemukan juga pada saat ini telah diserap oleh aliansi Douxian. Di atas puncak pohon pada saat ini Ye Jiang perlahan mengangkat kepalanya dengan noda darah di wajahnya yang belum mengering. Ada rasa dingin di matanya ketika dirinya melihat pilar yang menjulang ke langit yang berada di kejauhan. Dirinya juga pada saat yang bersamaan mengingat Xiao Yan di dalam benaknya. Dirinya berkata bahwa tim Fearless ini benar-benar tim yang sangat beruntung. Dirinya benar-benar belum bertemu dengan tim Fearless selama perjalanan ini. Tampaknya tidak menjadi permasalahan jika Ye Jiang membiarkan Xiao Yan dan tim Fearless hidup lebih lama. Jika Ye Jiang menemukan mata air spiritual kuno maka Ye Jiang akan segera menerobos ke tahap akhir Douxian bintang 5. Pada saat itulah bahkan jika Xiao Yan dan timnya memiliki kemampuan untuk bertempur melawan Ye Jiang masih akan tetap menghancurkan mereka sampai benar-benar tidak tersisa. Setelah bergumam pada akhirnya Ye Jiang pada saat ini segera mengajak kelompoknya untuk kembali melesat menuju ke arah tengah. Sementara itu di sisi lain di hutan gelap pada saat ini ada sosok gadis yang berjalan-jalan. Gadis tersebut menyenandungkan lagu sambil berjalan-jalan seolah merasa bosan. Tidak lama setelah itu pada saat ini beberapa sosok segera mencegat si gadis. Sosok pria yang merupakan pemimpin dari kelompok yang baru saja muncul segera menatap tajam ke arah si gadis. Niat membunuh pada saat ini segera melonjak dari kelompok yang baru saja muncul. Menyadari hal tersebut sosok gadis mungil itu pada saat ini segera menyipitkan matanya. Setelah itu telapak tangan putih dari si gadis pun bersinar terang dan sebilah sabit besar muncul di tangannya. Bilah sabit segera diayunkan dengan lembut di tangannya dan sosok di depannya pada saat ini langsung terbelah menjadi dua bagian. Sosok tersebut benar-benar mati tanpa menyisakan aura sama sekali. Segera lingkungan di sekitar menjadi gelap dan lebih dari belasan orang bergegas muncul. Mereka melihat sosok mungil yang pada saat ini benar-benar membelah tubuh dari pemimpin mereka. Menyadari hal tersebut pada akhirnya kelompok ini berinisiatif untuk segera menghabisi sosok mungil yang baru saja menebas bos mereka. Belasan sosok bergegas menuju ke arah sosok mungil sekaligus. Dalam kegelapan tiba-tiba terjadi keheningan yang mematikan dan sosok mungil yang membawa sabit perlahan berjalan keluar. Sosok mungil itu pada saat ini berkata bahwa mereka terlalu lemah dan terlalu membosankan. Sosok mungil melangkah dengan sangat ringan seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran yang dialami oleh sosok tersebut. Sosok mungil itu pun kembali menyenandungkan sebuah lagu dangdut dan melompat ke depan. Sementara itu di pusat pertempuran sebelumnya pada saat ini benar-benar ada mayat di mana-mana yang terbelah. Tidak ada yang menyangka bahwa nyawa mereka akan direnggut oleh seorang gadis kecil yang terlihat begitu lemah. Saat adegan ini muncul di kota teknologi Styx hampir membuat merinding semua orang yang melihatnya. Bahkan ekspresi Qiu Jun dan Ji Jun juga pada saat ini berubah. Qiu Jun dipenuhi dengan ketakutan segera bergumam, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh gadis ini? Sekelompok orang itu dipimpin oleh Douxian bintang 3 dan gadis tersebut membunuh mereka secara langsung dengan satu gerakan. Ji Jun juga pada saat ini berkata dengan terkejut bahwa dirinya telah memeriksa kekuatan dari gadis ini. Gadis tersebut hanyalah seorang Douxian bintang 1 tetapi pada saat ini kekuatan tempurnya sepertinya sangat berbeda dari kekuatannya. Pada saat ini benar-benar tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seorang Douxian bintang 1 dapat membunuh seorang Douxian bintang 3 bahkan tanpa melawan. Orang-orang yang menonton juga pada saat ini semuanya benar tercengang melihat adegan tersebut. Tanpa sadar mereka bergumam monster macam apakah yang dibudidayakan di dunia bawah ini. Satu orang gadis kecil benar-benar dapat membunuh tim yang terdiri lebih dari 10 orang hanya dalam waktu sekejap. Banyak orang-orang yang berasal dari alam menengah dan alam atas yang menyaksikan pertempuran sebelumnya. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar tertarik dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yueli. Mereka pun bergumam sepertinya akan banyak tim yang akan menderita di tangan gadis kecil ini.
Gadis kecil ini benar-benar begitu kuat sehingga sepertinya yang disebut jenius yang pada saat ini berada di dalam ilusi tidak akan ada yang dapat menandinginya. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini duduk bersinar di mata air spiritual kuno 5 warna. Sesaat kemudian Xiao Yan perlahan membuka matanya dan mata Xiao Yan mengamati hutan gelap di sekitarnya. Xiao Yan menyadari keberadaan aura yang pada saat ini sedang memperhatikan kelompok Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun segera berkata dengan suara yang mendominasi, "Siapa lagi yang ingin mengambil keuntungan dari tim Fearless?" Begitu suara Xiao Yan ini tersebar, ekspresi semua orang yang menatap kelompok Xiao Yan pun tiba-tiba berubah. Mereka dengan cepat mundur dipenuhi dengan perasaan ketakutan sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Setelah aura tersebut menghilang, Xiao Yan pada akhirnya tersenyum tipis dan merasakan aura di dalam tubuhnya. Xiao Yan pada saat ini telah meningkat dari tahap awal Douxian Bintang 3 ke tahap menengah Douxian Bintang 3. Ling Chen dan Ling Fei pada saat ini juga sama-sama berada di tahap menengah Douxian Bintang 3. Tetapi setelah menyerap begitu banyak energi, mereka pada saat ini masih belum membuat terobosan. Melihat aura Xiao Yan yang menjadi semakin kuat pada saat ini, keduanya benar-benar memiliki ekspresi keterkejutan di wajah mereka. Lalu tanpa sadar mereka pada saat ini bergumam, monster seperti apakah sosok Xiao Yan ini karena bisa bertumbuh sampai semengerikan ini?